warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandah Elviani, NIM 40421027. Saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran bahasa Indonesia. Di samping saya sudah ada bagan pohon yang saya buat. Nama media tersebut yaitu bagan pohon. Sebagai seorang guru, saya akan memilih media pembelajaran dengan bagan pohon. Setelah saya menjelaskan materi kepada siswa, saya akan melakukan kuis yang mana pada setiap cabangnya terdapat beberapa pertanyaan melalui materi yang sudah saya paparkan. Saya di sini memaparkan atau membawakan materi tentang puisi, yang mana ada puisi, macam-macam puisi, bentuk puisi, dan ciri-ciri puisi. Namun, setelah saya selesai memaparkan materi, saya akan memberikan kuis ataupun pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong diskusi dan pemikiran kritis siswa agar lebih aktif di kelas. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu pengumpulan bahan yang digunakan. Kumpulkan bahan-bahan seperti kertas manila, kertas origami, spidol, gunting, lem, styrofoam mading, paku mading, pensil warna, penghapus, pensil, gunting, dan materi pembelajaran yang akan diintegrasikan ke dalam bagan pohon. Kemudian materi ini bisa digunakan untuk materi apa saja. Nah, pada bagan pohon tersebut bisa digunakan dalam materi puisi dan cerpen, tetapi saya lebih memilih pada materi puisi, yang mana pemahaman tentang puisi mencakup seperti apa sih yang dimaksud dengan puisi dan cara membuat puisi yang indah. Dan jikalau kita memilih dengan materi cerpen, dengan pemahaman cerpen yang seperti apa, yang dimaksud dengan cerpen itu seperti apa, jenis-jenis cerpen, dan bagaimana cara membuat cerpen agar tidak kehilangan ide di tengah jalan. Kemudian, pemilihan topik yang relevan. Pilihlah topik yang menarik dan relevan untuk siswa SMP, misalnya struktur jenis-jenis puisi, kalimat unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen, jikalau kita memilih materi cerpen. Kemudian ada sintak atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan, yang mana tentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan melalui media bagan pohon. Rancang desain bagan pohon sesuai dengan konsep inovatif dan kreatif yang ingin disampaikan. Kemudian pada pembuatan media, buatlah simbol-simbol atau representasi visual dari materi pembelajaran pada kertas berwarna, yaitu kertas origami menggunakan spidol berwarna. Kemudian susun simbol-simbol tersebut secara kreatif pada bagan pohon sesuai hubungannya dengan materi pembelajaran. Kemudian penggunaan dalam pembelajaran. Gunakan media bagan pohon saat sesi pembelajaran dan pastikan untuk menjelaskan setiap simbol atau elemen yang ada pada bagan pohon. Kemudian ada penjelasan langsung. Gunakan bagan pohon sebagai panduan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut secara langsung kepada siswa. Memberikan contoh-contoh yang relevan untuk setiap cabang pada bagan pohon. Kemudian, setelah guru memaparkan materinya yaitu tentang puisi, di sini ada kuis interaktif yang mana kuisnya itu berbentuk seperti amplop dan di dalamnya itu ada pertanyaan. Dan di setiap amplopnya itu tidak selalu ada pertanyaan, melainkan ada kuis khusus. Misalnya kita ambil salah satu saja, yaitu nih. Ini bentuk pertanyaannya. Kita buka contohnya, yaitu bagaimana sih cara melukiskan objek atau pemandangan dalam puisi deskriptif. Nah, di sini siswa harus menjawab kuis tersebut. Selanjutnya kita buka lagi amplop kedua.
Dan yang ini kosong, yang mana guru akan memberikan kuis khusus kepada siswa. Contohnya siswa disuruh untuk membuat puisi dan lain sebagainya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mengkhususkan tentang puisi. Kemudian jikalau tidak seperti itu, maka guru akan memberikan diskusi kelompok. Bagiankan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan minta mereka untuk membuat bagan pohon mereka sendiri berdasarkan topik yang telah dipelajari. Setelah itu, masing-masing kelompok dapat mendiskusikan bagan mereka di depan kelas. Kemudian, setelah pembelajaran selesai dan kuis selesai, lakukanlah evaluasi. Dalam tahap tersebut, efektivitas media bagan pohon dalam menyampaikan materi pembelajaran secara inovatif dan kreatif, dapatkan umpan balik dari siswa untuk perbaikan di masa depan. Nah, kemudian dengan pendekatan ini, siswa akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan media bagan pohon akan membantu mereka memahami hubungan antar konsep secara visual dan sistematis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.